Halo, jumpa kembali di channel jasaitfreelance.com. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi yang sedang dikembangkan oleh tim jasaitfreelance.com. Aplikasi tersebut bernama Email Scheduler Pro. Lalu, apa itu Email Scheduler Pro yang dikembangkan oleh tim jasaitfreelance.com? Email Scheduler Pro merupakan aplikasi pengiriman email massal berbasis Google Sheet. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah tampilan aplikasi Google Sheet ya, Google Sheet. Nah, di aplikasi ini kita bisa mengirim email dengan sekali klik. Jadi kalau kita klik kirim email ini, nanti seluruh data yang ada di sini akan terkirim secara otomatis sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan ya. Nah, aplikasi ini sangat cocok untuk banyak pihak, misalnya marketing ya. Marketing jika ingin promosi ke pelanggan, ke calon pelanggan, itu bisa menggunakan aplikasi ini. Kemudian HRD, ya, posisi HRD, Human Resource di perusahaan-perusahaan, itu biasanya sering kirim email konfirmasi ke pelamar kerja. Jadi ke pelamar kerja biasanya kan dikirim email, tanggal sekian Anda diharapkan untuk bisa hadir interview misalnya. Nah, itu tentunya kalau pelamarnya sampai ratusan atau ribuan, kan capek harus kirim email satu persatu. Nah, dengan menggunakan email scheduler Pro ini, itu bisa dilakukan cukup dengan sekali klik saja. Klik kirim email, nanti seluruh email yang ada di sini akan terkirim secara otomatis sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selain HRD, saya pikir banyak sekali orang-orang yang membutuhkan aplikasi ini. Ya, misalnya admin sekolahan mau kirim informasi kelulusan atau untuk bagian finance ya di perusahaan atau di sekolahan juga bisa, jadi mengingatkan tagihan yang harus dibayar kapan gitu ya. Nah, kalau banyak customernya yang harus di email satu persatu, capek tentunya, waktu juga butuh lama. Nah, dengan aplikasi email scheduler Pro yang dikembangkan tim jasa IT freelance ini, itu bisa dilakukan dengan sangat mudah dan simpel sekali. Lalu bagaimana kita melakukannya? Jadi, kita akan coba simulasi untuk menggunakan aplikasi email scheduler Pro ini ya. Jadi, kita akan bahas fiturnya satu persatu. Fitur yang pertama adalah operasi data. Operasi data ini ada dua tombol, hapus data dan isi data. Hapus data dipakai untuk menghapus seluruh item yang ada di sini. Kemudian isi data dipakai untuk mengisi beberapa data dalam kolom ini. Kemudian ada jadwal pengiriman. Ini email bisa di-set pengiriman hari ini, besok, ataupun lusa. Kemudian ada isi email. Isi email ini nanti terkait dengan kolom subjek sama body ya. Jadi isi email bisa berupa promo, bisa berupa reminder, bisa berupa info produk, atau bisa apa saja nantinya. Bisa didefinisikan. Kemudian untuk penerima. Nah, penerima ini nanti akan mengisi kolom email dan nama, kolom A dan B. Yang berisi penerima acak. Nah, ini kalau buat marketing yang ingin promosi kemana saja. Nah, itu nanti penerimanya bisa dimasukkan ke sheet acak ini ya. Nah, sheet acak. Kemudian untuk klien, jadi pelanggan-pelanggan yang sudah jadi klien itu nanti bisa dimasukkan ke klien. Dan tombol spesial bisa dipakai untuk mengirimkan email ke orang-orang khusus. Nah, seluruh tombol-tombol ini mengacunya ke sheet ini, ya, sheet yang ada di bawah ini. Jadi kalau misalnya isi email promo, nah dia masuk ke sheet promo. Ya, isinya apa? Nah, great deal 7.7. Jadi promosi 77 tanggal 7 bulan Juni gitu ya. Isinya apa ada di sini ya.
Nah, isinya bisa kita lihat di sini. Ya, kita bisa dilihat di sini. Begitu juga untuk reminder. Nah, reminder ini dia isinya dari sheet reminder. Ya, reminder info tagihan misalnya. Ini nanti bisa kita ambil. Jadi, sheet-sheet ini adalah data utama yang nantinya akan kita pakai untuk mengisi email scheduler pro secara otomatis. Selanjutnya, setelah kita mengenal tombol-tombol dan fungsi dari aplikasi email scheduler pro ini, mari kita coba simulasi ya. Jadi kita simulasi ini kita lihat data kosong ya. Jadi data email ini kosong, masih kosong. Kita klik tombol isi data. Apa yang terisi? Nah, ini 21 data telah diisi, ada notifikasi ya. Nah, yang terisi adalah waktu kirim dan status. Jadi, waktu kirim ini dibuat dari jam 8 sampai jam 8 malam. Kemudian statusnya ini pending. Jadi, status pending ini yang nanti jadi parameter pengiriman emailnya. Jadi, jika statusnya masih pending, nanti aplikasi ini akan mencoba untuk mengirim sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Kita bisa merubah waktu pengiriman ini misalnya untuk pengiriman besok gitu ya. Ada rencana mau kirim email besok sudah kita klik tombol besok. Nah, jadwalnya akan diganti besok tanggal 24. Saat ini kan kalau kita lihat di sini tanggal 23 ya. Tanggal 23. Kemudian kalau kita klik besok dia ada di tanggal 24. Kemudian kalau kita klik lusa, waktu kirimnya jadi tanggal 25. Jadi kita bisa set pengiriman hari ini, besok, atau lusa. Nah, kita dalam contoh ini kita coba pengiriman hari ini ya. Kita set hari ini, untuk waktunya ini nanti kita atur nanti setelah data-data ini semua kita lengkapi. Kemudian kita misalnya ingin kirim email promo misalnya. Kita tinggal klik tombol promo. Kita perhatikan di sini. Nah, subjek sama body email di sini sudah secara otomatis terisi. Terisinya dari mana? Nah, karena kita tadi klik tombol promo, maka terisinya dari sheet promo. Nah, ini kalau kita lihat grid deal 77 ya. Promosi tanggal 7 bulan Juli ya. Begitu juga misalnya kita kepingin ganti emailnya itu isinya reminder. Kita tinggal klik aja reminder. Nah, ini sudah jadi reminder. Subjek sama bodinya. Sudah berubah sesuai dengan sheet reminder. Begitu juga jika kita ingin mengirimkan email terkait info produk. Kita tinggal klik info produk. Nah, subjek sama bodinya sudah berubah. Subjeknya sudah launching produk. Nah, launching produk ini detailnya ada di sheet info produk ya, launching produk. Jadi sheet ini adalah data masternya yang nanti akan dipanggil oleh aplikasi email scheduler pro ini. Kemudian, misalnya dalam contoh ini kita akan mengirimkan promosi dulu ya. Jadi kita set promo aja dulu. Kita mau kirim kemana misalnya? Promo itu biasanya kita kirim ke acak, ke penerima acak, ke siapa aja gitu ya. Kita klik penerima acak. Nah, di sini ada satu email penerima, namanya Pak Roni misalnya. Nah, sebelum kita melakukan simulasi pengiriman email secara massal,
kita ambil contoh satu email dulu ya yang mau kita kirimi. Jadi kalau Anda punya banyak email, nanti bisa dimasukkan ke tab klien, acak, atau spesial ya. Nanti semua data emailnya akan masuk di sebelah sini. Nah, karena ini untuk contoh, kita bikin satu email saja. Kita ambil dari penerima acak ya. Kita klik acak. Satu penerima email telah masuk ke sini. Nah, sebelum kita proses simulasi pengiriman email, kita harus tahu bahwasanya saat ini jam berapa ya. Karena itu nanti terkait dengan schedule yang harus kita tetapkan di waktu kirim ini ya. Di waktu kirim ini terkait dengan jam. Nah, kita lihat jam di laptop kita. Kita coba amati. Nah, sekarang jam 10.27 menit. Nah, kita mau kirim jam 10.30 misalnya. Kita klik waktu kirim, kemudian pada baris email yang mau kita kirim. Kita klik waktu kirimnya, kita ganti jam 10.30 menit ya. Jadikan jam laptop 10.27 ya. 10.28. Nah, kita ganti waktu kirimnya jam 10.30 ya. Kemudian kita klik tombol kirim email. Nah, ini sudah ada notifikasi satu email telah dijadwalkan pengiriman. Kita tunggu prosesnya di sini. Nanti akan muncul status waktu terkirimnya ya. Kita amati. Nanti pengirimannya mungkin nggak akan persis di jam 10.30 ya. Mungkin beda beberapa menit atau detik, karena itu nanti terkait dengan network jaringan, kecepatan internet juga berpengaruh ya. Jadi kita tunggu saja, kita amati di sini waktu kirimnya. Nah, sekarang kita bisa melihat status yang awalnya pending menjadi terkirim ya. Jadi pada email ini pengiriman sudah berhasil harusnya, karena statusnya sudah terkirim dan waktu terkirimnya tanggal 23 bulan 6 2025 pukul 10.31 ya. 31.26. Jadi ada perbedaan sekitar 1 menit lah ya, wajar lah itu nanti terkait dengan koneksi dan jaringan internet juga. Nah, untuk memastikan apakah email yang kita kirim berupa email penawaran ini diterima oleh user ini, kita perlu konfirmasi, kita perlu cek di email ini apakah email penawarannya masuk ya. Kita coba buka email backup file ini. Nah, ini adalah email yang kita kirim ya. Salam sukses Kak Roni gitu ya. Nah, ini sudah masuk emailnya. Jadi pengiriman ini berhasil ya. Jadi aplikasi Email Scheduler Pro ini telah berhasil mengirimkan email ke penerima yang sudah kita tentukan. Nah, ini bayangkan kalau ini banyak email yang harus kita kirim dalam sekali waktu. Tentunya capek kalau kita harus kirim satu persatu email. Nah, dengan menggunakan aplikasi Email Scheduler Pro yang sudah kita siapkan ini, Anda cukup klik kirim email gitu saja. Semuanya akan diatur secara otomatis oleh sistem kami, gitu ya. Demikian pembahasan fitur dan simulasi aplikasi Email Scheduler yang telah dikembangkan oleh tim jasa IT-freelance.com. Untuk pemesanan, bisa menghubungi ke nomor WhatsApp 0823 3558 9393 atau mengunjungi website kami di www.jasaitfreelance.com. Terima kasih.